karena dia udah addicted, dia udah kecanduan, dia melakukan lip fillers sebanyak 150 kali. Harus diamputasi karena infeksi. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ini dokter cuma minta maaf lewat email. Jahat banget. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Another crazy video. Kalau misalkan kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena akan selalu ada neror-neror yang lebih gila lagi. Untuk mendapatkan kulit dan wajah yang sempurna, terlihat awet muda, bebas dari kerutan, selalu glowing, perfecto, no dark spots, banyak orang yang memilih cara-cara yang instan. Yang instan kadang bisa mengerikan. Dari kasus adiksi operasi plastik yang membuat seseorang melakukan filler bibir 150 kali, sampai seseorang yang kehilangan hidungnya karena ingin mancung. Hari ini kita akan melihat kasus-kasus operasi plastik gagal yang sangat mengerikan. So langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kita akan mulai videonya dengan Vishal Thakkar. Vishal Thakkar ini adalah seorang pria asal New York guys yang melakukan operasi plastik untuk hidungnya atau rhinoplasty setelah bercerai sama istrinya di tahun 2006. Nah pas habis operasi dia tuh ngerasa kayak ada yang aneh gitu dengan cara dia bernafas, kok nggak enak bernafasnya. Apalagi kalau misalkan dia tuh tidur atau olahraga. Baliklah dia ke dokternya, terus dia bilang, dok kok saya susah ya bernafas. Terus katanya dokternya, oh ini kayak kamu harus dioperasi lagi. Gak cuma sekali, ternyata yang pertama tuh buruk banget sampai Vishal ini harus bolak-balik selama 6 tahun dan melakukan lebih dari 8 kali operasi. Nah sebelum dia melakukan salah satu operasinya, Vishal tuh sempat ngomong sama sang perawat, bilang kalau dia nggak mau ya tulang rawan telinganya itu diambil untuk operasi ini. Tapi ternyata waktu dia unconscious, dia nggak sadarkan diri, tetap diambil tuh tulang rawan telinganya. Karena ternyata emang operasi hidungnya tuh membutuhkan itu. Tapi nggak sampai di situ, it keeps failing, jadi kayak gagal terus sampai tulang rawan di atas tulang rusuknya Vishal itu juga diangkat karena tulang rawan di telinganya udah habis. Sampai akhirnya Vishal melakukan operasi terakhirnya itu di 2011, tapi bukannya hidungnya akhirnya bener gitu. Jadi dia stop bukan karena hidungnya sudah membenar atau membaik, melainkan kondisinya udah parah banget sampai sebagian hidungnya Vishal itu udah nggak ada, harus diamputasi karena infeksi. Nah dokter yang bertanggung jawab itu mengatakan dia terpaksa melakukan apa yang dia lakukan karena si Vishal ini kan nggak bisa ditanya. Dia kan tak sadarkan diri di meja operasi, jadi nggak bisa ditanya. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ini dokter cuma minta maaf lewat email. Wah, jahat banget. Semoga dia dihukum. Sebenarnya kalau kalian lihat sebelumnya kayak nothing was wrong with his nose. He was quite handsome. Iya nggak? Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Next. Next ada Fulvia. Jadi ada seorang pria asal Italia bernama Fulvio yang memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi seorang perempuan dan merubah namanya menjadi Fulvia. Nah layaknya seorang wanita, Fulvia juga mau kelihatan cantik. Dia bahkan bercita-cita untuk memiliki tubuh wanita yang sempurna. Akhirnya dia melakukan banyak banget nih guys operasi plastik. 4 operasi payudara, operasi pembesaran bokong, 2 kali sedot lemak, operasi hidung, dan lip fillers. Tapi ternyata dia tuh addicted gitu guys. Dia ngerasa kayak setiap di filler tuh kayak antara kurang atau kayak oh kok kurang bagus ya bentuknya, sampai akhirnya karena dia udah addicted, dia udah kecanduan, dia melakukan lip fillers, filler bibir sebanyak 150 kali. Kalau di total biaya operasinya dia tuh mencapai 52.000 pound sterling atau sekitar 960 juta rupiah. Bahkan dia harus menjual mobilnya, rumahnya, sampai kehilangan bisnis restorannya. Tapi memang kecanduan itu bahaya banget guys, dan akhirnya untuk mencoba mencari kesempurnaan, Fulvia yang tadinya awalnya normal-normal aja, fitur-fiturnya menjadi super ekstrim, bahkan bibirnya yang besar itu jadi bahan olok-olok. Dia akhirnya walaupun sudah melakukan semua effort itu, tetap nggak happy juga dia mungkin sama hasilnya. Dia dikucilkan tetangga serta dijauhi sama teman-temannya. That's so sad. 150 kali ya? Masih ada rasanya nggak ya bibirnya? Coba guys kalau ada yang tahu, boleh banget komen di bawah. Next. Next ada Ploy. Aku panggil dia Ploy aja guys, karena nama panjangnya sepanjang ini aku nggak tahu cara bacanya. Coba ya. Ploy Nachaya Siripati Chiranon. I tried.
Ploy ini adalah seorang model asal Thailand, guys. Karena dia seorang model, dia tuh mau meningkatkan kecantikannya. Akhirnya dia menghabiskan tuh uang di tabungannya untuk operasi mengubah bentuk rahang. Nah, tapi tidak seperti yang diharapkan. Ternyata hasilnya bukannya merubah rahang dia seperti yang dia mau. Mulutnya terlihat bengkok, ada luka bakar di bawah dagunya, bahkan tulang pipinya tuh tidak terhubung satu sama lain lagi. Serem banget gak sih? Merasa bahwa wajahnya semakin memburuk, akhirnya Ploy itu kembali ke rumah sakit di mana dia melakukan operasi dan bilang kayak, hey, what happened gitu kan. Tapi malah pihak rumah sakit meminta biaya tambahan untuk penanganan lebih lanjut. Ini sempat ramai kasusnya di Thailand, jadi dia mencoba untuk menuntut si rumah sakit. Karena operasi yang gagal itu, Ploy akhirnya tuh susah banget guys, untuk ngomong aja susah. Kenapa? Karena setiap dia mencoba untuk berbicara, air liur tuh keluar dari mulutnya. Dia akhirnya kehilangan kepercayaan dirinya, terus jadi sulit untuk mencari pekerjaan. Oh, that's so sad. Takut. Wah. Next. Ini ada satu kisah yang cukup sedih nih guys, dari China. Jadi ada seorang wanita yang pingin melakukan operasi plastik untuk di kelopak matanya. Bukannya sukses dan merasa jadi lebih cantik, dia malah terancam diceraikan suaminya. Kenapa coba? Ternyata waktu dia operasi, hasilnya bukanlah memberikan dia mata yang dia impikan, tapi malah bikin matanya super bengkak. Ditunggu nih sama dia 3 bulan, biasanya karena emang orang habis operasi itu sempet bengkak, terus habis itu nanti lama-lama surut gitu kan. Tapi ini 3 bulan ditunggu, nggak surut-surut, bahkan bengkaknya tambah kelihatan. Baliklah dia ke rumah sakit dan bilang kayak, ini kenapa mata saya kayak gini? Akhirnya pihak rumah sakit lumayan lebih baik dari yang sebelumnya ya, setuju untuk melakukan operasi gratis untuk memperbaiki masalah ini. Tapi setelah lebih dari setahun, si perempuan ini tetap aja nggak happy sama how it turned out, hasil operasi matanya. Dan akhirnya dia mencoba untuk menuntut nih rumah sakitnya dan bilang, tolong balikin semua uang saya dan berikan saya kompensasi karena ini gagal. Tapi rumah sakitnya menolak dan bilang bahwa sebelum operasi, kamu sudah disodorkan kertas kesepakatan yang isinya tidak ada jaminan kedua kelopak mata bisa simetris pasca operasi. Lah, mungkin ini guys pentingnya untuk baca semua hal yang kamu tanda tangani. Ya nggak sih? Wah, kasihan banget. Takut. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Jackie Stallone. Jackie Stallone ini adalah seorang ahli astrologi dan pebisnis asal Amerika Serikat. Dia juga merupakan ibu dari aktor ternama Sylvester Stallone. Pastinya kalian tahu ya nama itu. Nah, Jackie ini juga terkenal guys pada masanya. Dia juga beberapa kali muncul di acara televisi dan juga bermain di sebuah serial. Nah, dari awal ya emang dia tuh cantik banget. Bahkan dulu tuh digadangkan sebagai wanita tercantik di dunia. Tapi emang karena tekanan profesi ya, dia lama-lama mulai dihantui nih kayak, wah dia harus terus young and beautiful, harus cantik, harus muda. Akhirnya mulailah dia melakukan prosedur-prosedur di wajahnya. Dari facelifting, filler bibir, filler pipi biar plumpy, dan semua itu dia lakukan secara rutin bertahun-tahun. Sampai totalnya tuh lebih dari 50 suntikan. Tapi walaupun dia udah effort sebanyak itu guys, hasilnya ternyata malah tidak sesuai ekspektasi. Coba lihat ini. Bahkan Jackie sendiri tuh bilang bahwa dia menyesal banget melakukan semua operasi itu, keluar duit banyak banget, yang akhirnya malah membuat dia lebih mirip dengan chipmunk. Emang dia mirip tupai? Oh, dia merasa dia mirip tupai. Oh, she was beautiful. Sebenarnya there's nothing wrong with aging. People age. Itu tadi adalah beberapa kasus beauty procedures gone wrong yang sangat mengerikan. Emang penting untuk mempercantik diri, tapi lebih penting untuk menjaga diri kita. Ya nggak sih guys? Sebenarnya ada basic skincare paling aman yang bisa kita fokuskan di atas trend-trend beauty lainnya. Karena kalau kalian kayak ngejer trend beauty, itu nggak akan ada habisnya. Ya kan? Beberapa tahun lalu lip filler super trendy. Sekarang banyak yang milih natural look, curvy trend, berubah jadi skinny. Akan selalu ada tren-tren beauty baru. Yang paling cantik menurut aku adalah kamu apa adanya dengan kecantikan kamu yang terjaga. Drink water, minum air yang cukup, olahraga, tidur yang cukup, pakai sunscreen, kayak itu udah paling basic. Especially pakai sunscreen. Banyak masalah kulit yang muncul gara-gara kalian nggak pakai sunscreen, kayak jerawat, kerungan dini, atau paling parahnya kanker kulit.
Tapi ngomongin sunscreen, ini lagi hot topic nih di kantor aku sama NCC juga. Jadi apparently guys, sinar UV ultraviolet itu ada beberapa jenisnya yang bisa memberikan efek buruk buat kulit kita. Yang panjang gelombang cahayanya dari 280 sampai 315. Itu namanya UVB. Itu bisa mengakibatkan kulit kita terbakar, dan dia itu yang jadi penyebab sebagian besar kasus-kasus kanker kulit. Nah, sinar UV yang panjang gelombangnya tuh 315 sampai 380 nm itu yang bisa menembus lebih dalam ke dalam kulit kita. Itu namanya UVA. Nah, paparan ke UVA ini yang bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit, kayak munculnya dark spot sama kerutan. And yes, UVA juga bisa menyebabkan kanker. Lebih simpelnya sebenarnya UVB, B-nya tuh burn, UVA itu A-nya aging. Nah, kalau yang ini kayaknya banyak orang yang udah tahu. Tapi guys, ada satu lagi sinar UV yang bahkan lebih bahaya lagi. Dia tuh gelombang cahayanya mencapai 400 nm. Dia adalah ultra long UVA. Jadi sinar yang satu ini bener-bener kayak masuk ke kulit kalian dalam, dan pastinya lebih berbahaya. And apparently nggak semua sunscreen yang bisa melindungi kulit kita dari ultra long UVA. Fun fact aja by the way, jadi untuk neroris kalau misalkan kalian mau cari sunscreen, make sure sunscreen kalian cukup berkualitas untuk mencakup nih perlindungan UVB, UVA, sama ultra long UVA. Nah, so far I think technology yang paling canggih buat sunscreen itu ada di La Roche-Posay. Ini tuh skincare brand yang aku pakai waktu aku kuliah di Prancis. Keren gitu, jadi dia tuh emang skincare brand yang fokusnya tuh pada teknologinya. Nah, inovasi sunscreen terbaru mereka adalah Anthelios UV Mune 400 Invisible Fluid SPF 50+, PA+++++. Nah, ini dibilang-bilang sebagai the biggest revolution in UV protection in 30 years, atau revolusi terbesar di UV protection dalam 30 tahun terakhir. Bahkan kalau kalian lihat di bawah sini tuh dijelasin gitu tentang yang UVA, UVB, sama ultra long UVA tadi. Dia tuh bisa memproteksi kulit kita sampai lapisan kulit terdalam. Jadi kalau misalkan biasanya sunscreen yang ada itu cuman proteksi kulit kita dari UVA sama UVB, ini tuh udah mencakup protection ke ultra long UVA, karena di dalamnya juga udah ada Maxoryl 400. Ini tuh satu kandungan yang gak banyak orang tahu, padahal penting banget. Jadi kalau ngelihat sunscreen itu jangan cuma lihat SPF-nya berapa, plusnya berapa, tapi apa aja nih yang ada di kandungan UV filternya. Karena pemakaian sunscreen yang benar itu bisa emang menghambat penuaan kulit kita guys. Pasti kalian pernah lihat foto viral bapak-bapak supir truk yang setengah wajahnya tuh jadi lebih tua karena setiap hari terpapar sinar matahari di dekat jendela. Itu kayak Tapi ada juga yang mind blowing juga. Jadi ada satu wanita nih umur 92 tahun. Dia tuh emang jadi objek penelitian tentang pentingnya memakai sunscreen. Basically dia selama 40 tahun dia pakai sunscreen tapi cuma di wajahnya doang, nggak di lehernya. Setelah diteliti, sebenarnya nggak harus diteliti juga, kalian bisa lihat bahwa hasilnya tuh ada perbedaan yang super signifikan nih antara leher sama wajahnya dia. Yang rutin dipakai sunscreen sama yang enggak. Jadi setelah penelitian itu kayak disimpulkan bahwa emang sunscreen tuh penting banget untuk kalian pakai di bagian tubuh yang terbuka, kayak wajah, leher, dada, sampai tangan kalian. And yes, take care of yourself, and sunscreen is great. Bisa membantu banget untuk prevent acne, dark spots, premature aging. So jadi panjang, tapi penting banget guys, kayak edukasi sedikit. Informasi-informasi kayak gini tuh aku ngerasa dosa kalau aku keep sendiri. Jadi kita semua tahu, ya kan? But anyways, itu tadi kita ngomongin sunscreen sama kasus-kasus gagal oplas yang paling parah. Mana yang menurut kalian paling mengerikan? Apakah kalian pernah kepikiran untuk melakukan operasi plastik? Untuk apa? Dan apakah kasus-kasus kayak gini tuh bikin kalian takut? Atau menurut kalian kayak ya sebenarnya ini bad luck dan sebenarnya chance-nya juga kecil sih? Kasus-kasus kayak gini tuh walaupun mendapatkan atensi yang sangat besar, sebenarnya persentasenya juga dibanding success stories-nya ya kecil gitu. But would you take the chance? Coba guys komen di bawah. Apakah kalian berani mengambil resiko itu untuk kecantikan? Please do comment below. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat neror-neror selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa pakai sunscreen kalian. Gila ini, lihat deh, aku cinta banget karena dia nggak bikin white cast gitu loh, dan nggak terlalu kental dan sama sekali nggak lengket. Tuh kan, jadi ngomongin sunscreen lagi kita. Jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Oh iya, daripada aku dimarahin nanti kayak itu tadi nggak jelas nunjukinnya. Ini nih guys, kalau kalian mau screenshot tuh, siapa tahu pada mau nyari. Oke, that's enough. Bye. Ayo mas sebentar, aku belum pakai ini tuh. Lah, lampu studio tuh juga ada UV-nya. Iya, coba baca. Dia beberapa kali kayak muncul di acara televisi sampai tulang. Bahkan dia harus menjual mobilnya, motornya. Nggak ada motornya, dia bukan orang Indo.